Yo, what's up, dear souls? Welcome back to final part on DOR Season 2. Setan yang bakal kita bahas kali ini bukan kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, roh jahat. Ngapain aja di setan? Intinya mereka semua itu sudah mainstream lah ya. Dan gak perlu gue bahas juga, kalian sudah tahu. Tapi walaupun mainstream, tetap nyeremin aja kalau meet and greet. Anaxima. Anaxima adalah makhluk setengah manusia dan setengah gaib. Hantu ini suka memakan jantung manusia. Asal-usul dari hantu ini, ratusan tahun yang lalu ada seseorang perempuan yang mengalami 2 garis biru. Paham lah ya. Terus karena malu, akhirnya dia membuang anaknya di hutan. Tapi anak ini tidak meninggal di hutan, melainkan dirawat oleh siluman takau. Siluman ini sayang banget sama anak ini, like he will do everything for this kid. Sampai akhirnya siluman ini mewariskan kekuatannya kepada anak ini. Nah, siluman takau ini suka ngasih makan anak ini pakai jantung manusia yang masih fresh banget. Makanya si anak ini tuh udah ngejadiin jantung manusia sebagai makanan mutlaknya lah gitu, makanan pokok. Konon katanya pada suatu hari ada perempuan yang sedang mencari kayu bakar masuk ke dalam hutan. Lalu dia dikagetkan dengan suara tangisan anak bayi. Akhirnya dia mencari sumber suara itu dan mendapatkan seorang anak bayi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Perempuan ini tuh awalnya ragu untuk mengambil anak bayi itu. Lalu akhirnya anak bayi ini memanggil perempuan itu dengan kata Uma, artinya ibu. Perempuan ini pun akhirnya luluh mengambil dan menggendong bayi itu. Niatnya sih mau diangkat dijadiin anak gitu, dibawa pulang ke rumahnya. Tapi dalam perjalanan pulang ke rumahnya, perempuan ini merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya gitu. Kayak ngerasa perih terus basah. Dan ketika ia melihat ke belakang, anak bayi yang ia gendong itu memakan dagingnya sedikit demi sedikit sampai tembus ke jantungnya, lalu ditarik paksa. Konon sejak saat itu Anaxima mulai banyak menjerat orang-orang yang berani masuk ke dalam hutan untuk dimakan jantungnya. Bahkan sampai sekarang menurut kisah masyarakat Banjar, suara tangisan Anaxima konon sudah mulai terdengar di luar rumah-rumah warga. Jadi buat kalian nih, kalau lagi camping mungkin atau mendaki terus dengar suara tangisan anak bayi, bisa jadi itu adalah Anaxima. Orang Bunian. Ada beberapa artikel yang pernah gue dapetin informasi tentang orang Bunian ini, yang katanya tuh emang beneran orang, cuma eksistensinya tuh mistis banget gitu. Katanya nih, orang Bunian adalah suku gaib yang berasal dari Kalimantan dan hidup di hutan-hutan Kalimantan. Ciri-ciri orang Bunian itu ada 2. Yang pertama, tidak memiliki garis vertikal di antara hidung dan bibir atasnya. Terus ciri-ciri yang kedua alis mereka tuh tersambung gitu, nggak misah. Kalau kalian tahu tragedi Sambas, banyak yang percaya bahwa dalam perang itu ada orang Bunian yang ikut terlibat. Mereka ikut karena mereka merasa ikut turut mempunyai tanggung jawab dalam menjaga tanah yang mereka tempati. Setelah mendengar cerita barusan, apakah kalian berpikir kalau orang Bunian itu baik? Hold on, gue nggak mau bilang mereka ini orang jahat ya. Cuman ada lah gitu beberapa dari mereka yang suka jahil. Jadi ceritanya nih,
Ada beberapa dari mereka yang suka menyesatkan manusia. Mereka suka sama manusia biasa kayak kita ini. And that's why mereka biasanya bakal ngelakuin apa aja untuk membuat manusia yang mereka suka untuk masuk ikut ke dunianya. Salah satu cara mereka menggoda yang udah paling mainstream nih, dengan menjadi cewek yang cantik banget. Kira-kira mungkin kayak Lisa Blackpink. Bagi yang suka nih atau tergoda lah intinya, dia akan ikut dan resikonya adalah gak bakal bisa balik lagi ke dunia manusia. Katanya sih bisa dengan effort yang lebih, tapi pas balik orang itu sudah menjadi tidak waras alias gila. Gundul Pringis. Gundul Pringis adalah hantu yang berwujud kepalanya doang, tanpa pundak lutut kaki, apalagi blunder. Ada yang bilang bahwa setan ini tuh botak, tapi ada juga yang bilang bahwa setan ini tuh punya rambut. Hantu ini juga mempunyai beberapa nama lain, yaitu Endas Gundul, Glutuk Cengir, dan Gundul Ceringis. Tempatnya mereka biasa ada tuh ya nggak jauh beda dengan pocong DKK, desa-desa, pinggiran kota, atau enggak tempat yang sepi atau kosong, atau bahkan tempat yang dipenuhi pohon-pohon yang rindang kayak hutan atau kebun. Katanya nih ya, mereka tuh bisa bikin orang yang ditemuinya menjadi celaka. Mereka tuh mengganggu korbannya dengan cara mengejar korbannya sambil cengengesan gitu. Mungkin ilustrasi komuknya kayak Ryuk kalau lagi senyum gitu. Wujudnya yang berupa kepala sering tanpa sadar dianggap sebagai buah kelapa. Di malam hari saat menakut-nakuti, makhluk ini jatuh dari atas dengan suara yang keras gitu, kayak gedebuk gitu. Orang-orang yang kebetulan lewat di dekatnya akan dibuat penasaran, kemudian mencari-carinya dalam kegelapan malam. Begitu ketemu dan dipegang, barulah makhluk ini akan disadari wujud aslinya yang tiba-tiba menyeringai. Gue pernah nonton film nih yang judulnya Tragedi Penerbangan 574. Jadi di situ ada beberapa remaja yang lagi liburan terus dapet kelapa gitu. Terus intinya tuh ada satu dari mereka yang mati gara-gara kelapa itu. Gue lupa gimana caranya. Karena ada satu dari mereka lagi yang dendam dengan kelapa itu, akhirnya kelapa itu dibawa pulang secara diam-diam, dimasukkan ke pesawat. Dan akhirnya pesawat yang mereka tumpangi untuk pulang jatuh gara-gara kelapa itu. Dan ternyata kelapa itu adalah hantu Gundul Pringis yang lagi nyamar. Jadi biasanya si Endas ini tuh nyamar jadi apa aja gitu. Jadi ayam, jadi kelapa, whatever. Kalau kalian punya pengalaman ketemu hantu yang tadi kita bahas barusan, kayak Gundul Pringis, orang Bunian, atau bahkan anak Sima, you know what you have to do, right? Inilah akhir dari DOR final part on season 2. See you on the next season. Find me on social media, link in description. Don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.